salah bergaul. Bergaul sama yang kagak ngaji, bakalan kita kagak ngaji. Karena ini rumus hidup. Rumus hidup tergantung bergaulnya. Enggak bisa. Yang dalam peribahasa tuh buah itu jatuhnya kagak jauh dari pohon. Nah, buah itu kita. Pohon tuh teman bergaul kita. Kalau teman bergaul kitanya demennya kongko-kongko, nantinya kitanya juga pengennya kongko-kongko. Tergantung temennya, bergaulnya. Maka singkatnya, jangan salah bergaul. Rusaknya orang itu daripada pergaulan. Ada orang nyekolahin anak di TK Islam, RA, Raudatul Atfal, begitu ya, TK. Anaknya disuruh pakai jilbab sama dia, tapi emaknya enggak, pakai celana pendek, pakai ini gitu. Tuh nanti anak tuh gedenya kayak begitu. Gitu. Kenapa? Karena lihat pergaulan. Maka bergaulah kita dengan orang yang punya kreatif, punya inovatif, berakal cerdas, berakhlak baik, soleh, demen nama akhirat, demen nama agama. Nantinya kita pengen agama karena demennya ama agama, begitu demennya, ketarik kita, pengen taat, pengen ibadah, begitu, pengen ziarah, bergaul. Tadinya enggak demen ziarah, bergaul sama tukang ziarah, jadinya pengen ziarah, begitu. Tergantung temennya. Orang itu bakal berteman tergantung temannya. Jadi repot kalau kita salah berteman. Maka yang pertama kata Imam Ghazali, carilah teman yang memiliki kecerdasan akal. Kedua, carilah teman yang berakhlak baik, berperangai baik. Itu begitu. Saya nggak jabarin biar nggak balik lagi ya. Ketiga, berteman tuh cari yang memiliki kesolehan, kan begitu. Yang ketiga, cari yang memiliki kesolehan. Nah, keempat, inilah malam hari ini. Kalau berteman, jangan berteman yang diomongin kehidupannya dunia mulu, yang diobrolin dunia. Guru belum datang yang diomongin duit, entar lagi yang diomongin duit lagi, yang diomongin duit lagi, toko lagi, ini lagi. Enggak ada yang diomongin akhirat. Bagaimana yang diomongin dunia mulu, bahwa dia udah hatam Quran sebulan sekali, enggak didongengin. Yang didongengin duit mulu, dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 84. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi
wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Ar-rabi'atu an la yakuna harisan 'ala dunya. Adapun yang keempat daripada 5 kriteria berteman, yaitu bahwa tidak ada oleh temanmu itu harison, yaitu orang yang rakus, 'ala dunya, atas dunia. Fasuhbatul harisi 'ala dunya summun qatilun. Maka adapun berteman dengan orang yang rakus atas dunia, yaitu racun yang mematikan. Li'anna tiba'a majbulatun 'ala tasyabbuhi wal iqtidai. Karena bahwasanya karakter itu, tabiat itu diciptakan, dikarakteri atas bermirip-mirip dan mengikuti. Balit tab'u yasruqu minat tab'i min haitsu la yadri. Bahkan karakter itu mencuri dari karakter lain dari sekira-kira tidak disadari. Famujalasatul harisi tazidu fi hirsika. Maka adapun bergaul dengan orang yang rakus pada dunia, yaitu menambahkan oleh bergaul itu pada kerakusanmu. Wa mujalasatuz zahidi tazidu fi zuhdika. Adapun bergaul dengan orang yang zuhud, tazidu, yaitu dapat menambahkan oleh bergaul itu, fi zuhdika, pada sifat zuhudmu. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara sekalian, kata Imam Ghazali, di dalam kita berteman itu harus selektif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari 14 abad yang lalu telah menyampaikan kepada kita, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalilu. Kata Nabi kita, orang itu akan mengikuti pola beragama temannya. Karena itu hendaklah memikirkan seorang kamu dengan siapa ia berteman. Jadi teman itu harus selektif. Nabi menyuruh kita untuk mengatur kriteria berteman. Kalau kita pengen bagus agama kita, pengen sukses dunia kita, pengen sukses akhirat kita, pengen mulia kehidupan kita, pertemuan yang lalu telah diterangkan ada 5 indikator berteman. Kalau kita pengen sukses, harus ada 5 ini berteman. Jangan salah. Lengkap 5 bagus. Tidak lengkap dari 5, segitulah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang udah kelewat pertama berakal cerdas, bener nggak? Tuh yang udah kelewat.
kudu memiliki kecerdasan akal. Jangan kita milih berteman sama orang kagak ngerti. Nanti kita dikata pimpinan-pimpinan padahal kita nggak ngerti. Jadi repot kalau kita salah berteman. Maka yang pertama kata Imam Ghazali, carilah teman yang memiliki kecerdasan akal. Kedua, carilah teman yang berakhlak baik, berperangai baik. Itu begitu. Saya nggak jabarin biar nggak balik lagi ya. Ketiga, berteman tuh cari yang memiliki kesolehan, kan begitu. Yang ketiga, cari yang memiliki kesolehan. Nah, keempat, inilah malam hari ini. Kalau berteman, jangan berteman yang diomongin kehidupannya dunia mulu, yang diobrolin dunia. Guru belum datang yang diomongin duit, entar lagi yang diomongin duit lagi, yang diomongin duit lagi, toko lagi, ini lagi. Nggak ada yang diomongin akhirat. Bagaimana yang diomongin dunia mulu, bahwa dia udah hatam Quran sebulan sekali, nggak didongengin. Yang didongengin duit mulu, dunia. Yang kayak begitu tuh kata Imam Ghazali jangan. Kenapa? Karena bergaul dengan ahli dunia kebawa urusan dunianya. Kita nih bergaul sama orang-orang ahli dunia, nanti yang diomongin tuh menghina orang. Padahal kita juga kagak punya apa. Ada teman kita bilang begini, alhamdulillah sekarang punya handphone baru. Apaan? Koros handphone Cina itu, Cina. Begitu. Temen gue nih, iPhone temen gue, lu punya apa? Jadi adanya nyeleneh, menghina orang. Gara-gara bergaul dengan orang yang ahli dunia. Jadi di dalam bergaul itu kata Imam Ghazali, karakter ini menular. Karakter itu apa tuh menular? Ngajakin. Kalau kita mau nanya temen dia bisa mancing apa kagak, hobi mancing apa kagak, jangan tanya dia, jangan. Tanya temennya siapa. Oh, temannya Bang Mamat. Wah, dia Bang Mamat apa tukang mancing? Dia bisa mancing. Udah begitu aja rumusnya. Orang tuh tergantung temennya. Temennya apa? Punya sepeda, main sepeda. Dia bakal ke sektor 7 tuh kalau udah Sabtu Minggu. Nah, itu begitu. Tergantung temennya. Bergaul sama siapa orang, maka akan mempengaruhi pola kehidupannya. Pola kehidupannya. Karena apa? Kata Imam Ghazali, li'anna tiba'a majbulatun ala tashabbuhi wal iqtidai. Karena tabiat itu tercipta atas kemiripan, kesamaan. Udah begitu, kesamaan, dan bakal mengikuti. Udah begitu tabiat. Sehingga kalau kita bergaul dengan orang yang tabiatnya buruk, maka kita bakalan ke bawah buruk. Begitu dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu diterangkan, ya robad bad,
tarbud azimaribat bidatida bihaqqida tibaqillahi somad. Sesungguhnya karakter itu lebih cepat menularnya ketimbang daripada bisa ular yang berbisa yang mencatek orang. Ular nih nyatek kita, itu bisanya menjalan. Karakter sama. Bergaul dengan orang yang tidak ibadah, maka bakalan kita jadi tidak ibadah. Kata Imam Ghazali, bergaul dengan ahli dunia, nanti bakalan kita ke bawah. Tapi kata Imam Ghazali, bila bergaul dengan orang zuhud, tuh zuhud tuh apa zuhud? Biar kita jangan sampai salah. Zuhud itu adamu alaqatil qalbi bil mal. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, zuhud itu tidak naruh duit dalam hati, tidak naruh harta dalam hati. Namanya zuhud. Lawanannya hubbud dunya. Apa tuh hubbud dunya? Naruh harta di hati walaupun hartanya cuman sendal sualau butut. Itu namanya hubbud dunya. Contoh, kita punya sendal sualau, tahu nggak cepit sualau? Bawahnya pakai peniti karena udah putus, ngalamin, udah tua berarti Pak RT nih. Bawahnya pakai peniti. Itu harta kita. Sualau tuh. Kita sholat di musola Asidikiyah, Allahu Akbar maghrib. Kata kita di hati, sendal gue hilang gak ya? Itu namanya naruh harta di hati. Itu yang kayak begitu disebut hubbud dunya, walaupun miskin, walaupun hartanya cuman sendal jepit doang. Karena dunianya ditaruh di hati. Tapi kalau dunianya ditaruh di kantong, nggak di hati, namanya zuhud, walaupun duitnya banyak. Duitnya banyak. Begitu, hartanya banyak. Kayak Nabi Sulaiman. Nah, bukan Sulaiman ini, tapi moga Sulaiman juga kaya ini. Begitu. Nabi Sulaiman tuh kunci lemari duitnya. Jadi dia punya lemari, isinya duit semua. Kunci lemari duitnya diangkut 100 kontainer, nggak keangkut. Berapa tuh duitnya? Banyak. Tapi enggak dibudakin dunia. Enggak dibudakin dunia. Dia demen berbagi, dia demen ibadah malam. Nabi Sulaiman tidak mau dibudakin. Kenapa? Ada orang duitnya banyak tapi dunia belaga miskin. Di dunianya kayak orang miskin. Ada kotak amal Jumat merem, kagak lihat. Udah lewat baru lihat. Ini namanya miskin. Kaya berlaku miskin. Nanti pas udah mati nangis. Karena catatan di akhirat orang kaya, dia yang bakal dihisab oleh Allah, bakal diperiksa oleh Allah. Tapi yang menikmati hartanya bukan dia. Dia makan nasi pakai sambal. Nasi pakai sambal, duit banyak, mau ngapain? Susah banget hidup. Ditawarin sate, enggak, darah tinggi. Ditawarin sop iga, kolesterol.
ditawarin kopi, asam lambung, tawarin emping, asam urat. Jadi abang nih mau makan apa? Udah nasi aja, sama garam, sama air putih. Padahal hartanya di mana-mana, kontrakannya di mana-mana, duitnya banyak. Ya Robbana, pembantunya luar biasa, ngopi 5 kali sehari semalam. Udah kayak sholat aja, belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Itu ngopi, emping 3 toples habis, sate 30 tusuk, itu sop iga 5 mangkok. Begitu habis, ini kita bingung ngadepin orang ini. Yang satu memiliki tapi tidak menikmati, punya doang, enggak menikmati. Tapi pembantunya luar biasa, sangat menikmati tapi tidak memiliki. Ini yang bahagia yang mana ya? Tuh begitu. Hidup dibikin sengsara dan susah kayak begitu hidupnya. Maka saudara, zuhud tidak menaruh dunia di dalam hati, bukan tidak punya apa-apa. Bandingannya begini, harta itu air laut. Harta itu air laut. Hati itu namanya kapal laut. Hati itu namanya kapal laut. Biar ngerti. Ini air mau banyak kayak apa, kalau enggak masuk ke dalam kapal, kira-kira tenggelam enggak kapal? Tenggelam enggak? Kenapa enggak? Enggak masuk airnya. Tapi walaupun di kalen, tahu kalen enggak? Kali kecil, bolong ini kapalnya nih, bolong dikit mau doang, air masuk, tenggelam enggak? Kenapa? Bocor. Dunia begitu di hati. Bila hati kita pantangnya sama Allah, mau duitnya kayak Nabi Sulaiman, enggak ngaruh, zuhud juga. Kenapa? Karena hatinya enggak terpengaruh sama dunia. Hatinya buat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya buat Allah. Jadi hatinya buat Allah. Dan Allah udah bilang sama dunia begini, ya dunia ukhdumi man khodamani. Dunia, kata Allah nih sama dunia, sama duit, lo kudu nurut sama orang yang hatinya inget aku, mau berkhidmat kepadaku. Kudu nurut. Tapi lo jangan nurut yang ngejar-ngejar lo. Jangan. Makanya pala jadi kaki, kaki jadi pala. Sampai istrinya bilang, saya ini jadi istri yang setia sama laki. Kata temannya, luar biasa. Gue gitu loh, kata si istri. Ditanya, setia di mana? Dari laki gue ora punya apa-apa, ampe punya cicilan di mana-mana. Gua masih nemenin dia. Itu kagak punya juga tuh semuanya yang didongengin tuh. Itu saudara, kalau dunia enggak masuk di hati, namanya zuhud. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Zuhudlah, zuhud itu ketiadaan naroh dunia dalam hati. Hatinya enggak bergantung pada dunia, hatinya sama Allah. Bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa namanya sufi. Namanya
namanya sulit finansial. Namanya sulit finansial, disingkatnya sufi. Apaan sufi? Sulit finansial, bukan zuhud, bukan. Apaan? Kenapa? Jangan dicatat begitu. Jadi apa? Apa namanya? Ya Allah, sufi ya, begitu. Jadi zuhud itu, saudara nggak apa-apa, kebeli mobil, beli mobil, kebeli motor, beli motor. Zuhud nggak apa-apa, karena bukan nggak punya apa-apa, cuman enggak bergantung sama kemegahan dunia, biasa aja, biasa aja, biasa aja, biasa aja, nggak apa-apa. Itu zuhud namanya. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, tiang rumahnya dari emas. Tiang rumahnya kan kalau budian kan kubahnya ya kan, kubah emas. Ini mah tiang rumahnya dari emas. Saking apanya tuh? Iya. Tapi tambah tekun ibadahnya, tambah tekun. Kalau kita mah enggak, belum punya motor nih, ya Allah rajin ngaji. Temannya diteleponin, bang ngaji enggak? Gua baru pulang kerja, waduh gua bisa kan gua numpang sama lu, kata dia. Jadi kagak ngaji lagi nih gua, padahal gua nih hatinya pengen ngaji banget. Kata dia, ya Rob, kasihlah saya motor biar saya ngaji nggak keganggu sama temen, enak. Biar motor second nggak apa-apa, yang penting punya motor. Baik banget dirayu Allah. Allah kasih motor, udah dapat motor, sektor 7 lagi, begitu. Ngaji kagak. Jadi kayak begitu. Ini yang kayak begini nih Allah PHP namanya, PHP. Gitu, dikasih harapan palsu. Allah, jangan dunia, jangan kita dibudakin dunia, jangan. Dunia kita harus yang jadi tuan. Dunia jadi anak buah kita, begitu. Makanya kalau kita pengen dikasih rezeki banyak, kudu zuhud. Artinya ingat Allah aja, ingat Rasulullah, gitu. Kalau belum punya, niatin pengen ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah, pengen begitu. Kalau kita punya, ngorban. Kalau duitnya banyak, sapi sendiri, yang temennya sapi bertujuh, ya dia mampunya di kelas itu. Kita kan nggak boleh sama sama dia. Masa dia yang punya motor aja sepertujuh sapi, kita yang punya banyak toko lalu sepertujuh sapi, kan sama sama dia. Beda. Ini disebut zuhud itu tidak naruh dunia dalam hati. Maka kata Imam Ghazali, famujalasatul harisi tazidu fi hirsika. Anda bergaul dengan orang yang rakus sama dunia, Anda bakal jadi rakus. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang zuhud, Anda bakalan tambah zuhud. Coba kita main ke kampung-kampung, ada orang rumahnya reot, alhamdulillah, biar kata kita ngontrak enggak kebocoran. Tuh, ingat sama Allah, syukur. Enggak banyak ngeluh, enggak banyak. Gara-gara ngeluh, salah dia bergaul sama yang kaya-kaya. Ujungnya yang dilihat kayanya, ujungnya dia nyala Allah. Gua udah baca ratib, gua udah tahajud, ngapa gua gini, dia mau kayak begitu. Jangan-jangan duha juga kagak, kita kagak tahu, padahal udah nyela aja sama orang. Tuh gara-gara kita salah bergaul. Singkatnya, kata Imam Ghazali, yang keempat,
Jangan asal bergaul. Carilah orang yang pandai menggunakan harta demi kebaikan. Bergaul sama dia. Kalau kita bergaul dengan orang yang harta buat kebaikan, kita pun bakal terdorong pengen berbuat baik. Pengen berbuat baik. Dan inilah rumus kita rezeki banyak. Rumusnya. Kadang kan kita pengen rezekinya banyak, yang ngaji nih kita tanya, kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Kaya. Itu pengen kayanya serius dari hati apa basa-basi? Ini yang benar nih, serius dari hati apa basa-basi? Serius. Baik. Kalau serius, ini yang dinilai itu hati. Kata Nabi, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tak nilai rupa dan badan, yang dinilai hati. Makanya saya tanya, serius nggak pengen kayanya? Jawabannya serius. Pertanyaannya begini, pagi-pagi ada yang datang ke rumah kita, ngetok pintu, ternyata teman kita waktu SMP dulu main ke rumah kita. Dia bilang, saya kangen inget ente ngimpi semalam, jadi saya datang. Nggak ada apa-apa, cuman ini ada sedikit uang aja. Dikasih 7 juta sama dia, ini buat lo begitu. Kasih 7 juta. Selang 2 jam, karena jam 7, selang 2 jam, jam 9 ada yang ngetok lagi rumah kita. Ada yang ngetok, ternyata bawa mangkok, bawa paket baju yang compang-camping, yang datang pengemis. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. Maksudnya dia minta bantuan. Dari 2 orang nih, yang paling di hati kita nyes aja girang banget, yang datang ke rumah. Yang pertama apa yang kedua? Ini yang jujur nih. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama tuh yang apa tuh? Yang bawa duit 7 juta. Baik. Yang pertama. Jadi yang pertama itu yang paling nyes di hati, yang paling girang. Jadi kesimpulannya, kita tuh hati kita girangnya diberi apa memberi? Diberi. Jadi lebih girang kalau diberi. Orang yang di hatinya pengen diberi mulu nih, kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Ini yang jujur nih, hatinya pengen kaya, pengen miskin? Pengen miskin, karena pengennya dikasih. Ini yang menyebabkan kita enggak nambah-nambah rezeki kita, karena mulut doang. Kita tuh mulut doang pengen kaya, hati mau pengen, sedang yang didengar sama Allah yang di hati. Begini gambarannya antara orang pertama sama orang kedua. Yang pertama, kita disuruh jadi motor, jadi mobil box gitu. Apa mobil box tuh? Karbok apa namanya? Itu yang sekarang tuh mobil kalau box nganter-nganterin tuh apa? Gobok. Gobok. Namanya gobok ya? Iya, baik. Itu biar gampang, kalau bahasa agama namanya kuda kita. Segini jadi mobil. Orang pertama itu kita disuruh jadi dia jadi raja. Kata dia, tolong anterin barang saya ini, duit 7 juta. Lu anterin ke akhirat, tar gua ambil di akhirat. Lu yang jadi kudanya, bagian bawa-bawa barang saya. Yang masuk surga ya saya, bukan lu.
Lu kan bawa doang. Begitu, itu yang pertama. Maka kita dikasih 7 juta. Disuruh nganterin barang dia ke akhir. Dan dianya jadi raja, pengen lenggang kangkung. Orang yang kedua datang ke rumah kita jam 9 tuh, dia mau jadi kuda. Kita jadi raja. Biar kita nggak repot nenteng sendiri, dia mau bantuin nentengin. Biar ringan, ketemunya di akhirat. Mustinya kita yang girang yang kedua. Makanya bakal dikasih kaya. Gara-gara girangnya yang pertama ini nih, di hati kita pengennya yang pengennya diberi itu adalah sama dengan pengen pengen miskin. Itulah yang diijabah. Makanya saya suruh ngelatihan kalau Jumat ada kotak amal biar kata 1000 diis. Latihan kaya. Begitu. Latihan. Enggak mampu ngorban pakai kambing, pakai latihan. Begitu. Biar kita mampu. Nantinya dikasih mampu. Begitu. Tahun ini mampu kambing seekor, besok sapi seekor. Bisa. Yang penting bergaulnya ini jangan salah. Bergaul sama orang gak demen solawat, ya udah bisa aja dicela. Baca solawat kayak begitu. Akhirnya dia bantu gagak, kita baca juga kagak. Salah bergaul. Bergaul sama yang kagak ngaji, bakalan kita kagak ngaji. Karena ini rumus hidup. Tergantung bergaulnya. Enggak bisa. Yang dalam peribahasa tuh buah itu jatuhnya kagak jauh dari pohon. Nah, buah itu kita, pohon tuh temen bergaul kita. Kalau temen bergaul kitanya demennya kongko-kongko, nantinya kitanya juga pengennya kongko-kongko. Tergantung temennya, bergaulnya. Maka singkatnya, jangan salah bergaul. Rusaknya orang itu daripada pergaulan. Ada orang nyekolahin anak di TK Islam, RA, Raudatul Atfal, begitu ya, TK. Anaknya disuruh pakai jilbab sama dia, tapi emaknya enggak. Pakai celana pendek, pakai ini gitu. Tuh nanti anak tuh gedenya kayak begitu. Gitu. Kenapa? Karena lihat pergaulan. Maka bergaulah kita dengan orang yang punya kreatif, punya inovatif, berakal cerdas, berakhlak baik, soleh, demen nama akhirat, demen nama agama. Nantinya kita pengen agama karena demennya sama agama. Begitu demennya, ketarik kita, pengen taat, pengen ibadah, begitu pengen ziarah, bergaul. Tadinya nggak demen ziarah, bergaul sama tukang ziarah, jadinya pengen ziarah. Begitu. Tergantung temennya. Orang itu bakal berteman tergantung temannya. Singkatnya yang nomor 4 pesan Imam Ghazali, bergaulah dengan orang zuhud. Jangan bergaul dengan orang yang hubud dunia, obrolannya dunia mulu, yang diobrolin duit, yang dipusingin duit. Dosa dia nggak pernah dipusingin, nggak pengen bertaubat sama Allah.
yang diomongin dunia, akhirat nggak pernah diomongin. Dia dongeng, udah pernah ke Singapura, udah pernah ke Malaysia, ke Bangkok, ke Filipina, kemana, tapi ke Mekahmu nggak nyampe-nyampe gitu, nggak nyampe-nyampe. Tapi dongeng udah ke Bali, udah kemana, udah pernah dongeng, udah pernah beli motor Legenda 2, tahu nggak Legenda 2? Astrea 800, udah pernah beli motor NMAX, PCX, tapi tiap tahun ngantrinya kupon mulu, kupon. Ini yang kayak begini repot nih, repot. Maka pandai-pandai bergaul, salah bergaul akan menjadi kerepotan dalam hidup kita. Kelima, al-khamisatu as-sidqu. Yang kelimanya jujur. Fala tashab kadzaban, janganlah kamu berteman dengan pendusta, tukang bohong. Fa innaka minhu ala gururin, maka sesungguhnya engkau daripada dia yaitu atas tipu daya. Fa innahu mislus sarab, maka sungguhnya tukang bohong itu seperti fata morgana. Yuqaribu minkal ba'id wa yubaidu minkal qarib, mendekatkan ia dari engkau akan yang jauh dan menjauhkan ia dari engkau akan yang dekat. Tuh, begitu. Yang kelima, yang jujur. Cari berteman dengan orang yang jujur. Kalau tukang bohong jangan. Tukang bohong bahaya, bergaul sama tukang bohong. Dibilangin sama temennya gini, bang, lo jangan bergaul sama dia, orangnya rajin sholat. Iya, gua juga tahu rajin, cuman tukang bohong. Lah, timbang bohong biasa aja, kata dia, biasa aja, nganggep remeh bohong. Akhirnya di tengah perjalanan bergaul, bener aja dia kecewa sama kita orang. Dia ngadu sama bininya, sama bini temennya, biar gampang, bini kita. Dia bilang, "Pok, apaan? Laki lu tuh mau nikah lagi itu." Begitu. Yang benar, aduh, lu sih orangnya kagak tahu. Gua nih yang lihat, gua tuh orang bohong bisa dia. Gua. Jadi bagaimana? Lu cukur jenggotnya. Begitu, mumpung diidolakan. Lu cukur apanya? Jenggotnya. Tuh ceweknya demennya sama jenggotnya masalah. Lu cukur jenggotnya, cukur. Begitu. Yang benar, aduh, banget dah. Lu kagak percaya, coba aja nanti malam. Begitu. Dia bininya, lakinya diomong lagi. Tukang bohong bisa aja. Kata dia sama lakinya, bang, apaan? Gua baru tahu bini lu. Tahu apaan? Dulu emang SD bareng sama gua tuh. Bini lu tuh kalau nggak pernah cebok. Ah, masa? Lu kagak percaya? Lu endus aja pantatnya. Lu kagak percaya? Nanti malam nih, coba aja. Begitu. Nanti malam. Begitu. Itu malam tuh laki bini mermelek. Si laki nungguin bininya biar tidur, pengen nyium pantatnya. Bener nggak? Kalau bininya enggak cebok. Tuh bini nungguin laki merem karena pengen nyukur jenggot biar dia kagak kawin lagi. Maka lakinya pura-pura merem, bininya ngeluarin pisau,
Waduh, bener nih mau dibunuh saya nih. Begitu ribut tuh gara-gara bergaul sama tukang bohong mau bisa gitu, ngomong yang kagak-kagak, tukang bohong gitu, bisa tukang bohong. Jadi jangan bergaul sama orang yang tukang bohong. Dia kayak fata morgana, kelihatan ada air sebetulnya nggak ada, kelihatannya bagus padahal ngancurin. Tukang bohong ngomongnya kayak orang bener aja padahal mau ngancurin. Tuh tukang bohong. Yang kayak begitu jangan. Banyak kawan-kawan majelis kita ujungnya rusak gara-gara bergaul gitu sama orang tukang bohong, jadi rusak, malu aja gara-gara salah bergaul. Maka jangan, kita harus pandai memilih. Yang kelima, as-sidq, kejujuran. Repot begitu, repot kalau tukang bohong, nanti dibohongin terus. Kemarin menangin kakak namanya MK, belakangan menangin adik namanya MA. Menangin adik singkatannya MK. Kalau menangin kakak MK, menangin adik MA. Bisa begitu, bisa begitu. Apa? Enggak gitu, kagak nyambung. Itu begitu. Saudara, jujur, kudu bergaul sama yang jujur. Kalau bohong nggak bisa, rusak. Yang jujur aja. Kalau yang bohong nggak bisa, berat. Kalau yang tukang bohong, 5 kriteria milih teman. Cari yang 5 ini. Otaknya cerdas, akhlaknya baik, soleh, zuhud, jujur. 5 ini nih boleh jadikan teman, boleh dijadikan pemimpin, boleh jadikan teman sama kita. Tapi kalau orang bohong berat, lama-lama kita juga dikibulin begitu, gara-gara salah bergaul. Maka tidak ada musibah yang paling besar menimpa orang selain gara-gara salah dalam bergaul. Begitu. Makanya Sayyidina Luqman Al-Hakim pernah bilang sama anaknya, jalisil ulama. Anda bergaul sama orang-orang demen ngaji, sama santri, sama ulama. Kenapa? Karena hati itu bisa hidup dengan cahaya ilmu, sebagaimana bumi bisa subur dengan hujan. Maka jangan salah kita bergaul, jangan salah kita berkelompok. Kesalahan jadi repot. Bergaullah selektif. Kalau bakal kita bergaul enggak rapi, milih diam, namanya uzlah, daripada kita bergaul yang tidak. Begitu. Lihat kita di pondok bergaul dengan yang rajin, jadi mau baca Quran, mau baca zikir, pergaulan. Dan guru sesungguhnya kita adalah pergaulan. Kita itu bergaul. Kita ini anak masyarakat, tergantung lingkungan. Jadi ana benul bai'ah, aku itu anak lingkungan. Tergantung, kalau lingkungannya bagus jadi bagus, kalau lingkungannya busuk jadi busuk. Karena lingkungan ini yang harus disehatkan. Lingkungan narkoba jadi narkoba, lingkungannya soleh jadi soleh,
Lingkungannya demen ziarah jadi ziarah. Lingkungannya tergantung lingkungan. Maka bergaullah yang baik-baik, selektif, jangan asal, agar hidup kita berkah, mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Enggak banyak-banyak. Baik. Iya. Iya. Baik. Salat sambil duduk, kalau enggak bisa diri, maka ajaran agama sambil duduk. Wudu, habis wudu lalu kemudian dia duduk. Duduk dengan duduk iftirash, duduknya iftirash. Jadi kalau enggak bisa diri duduk, sujud normal, sujud mah normal. Ini sholat duduk. Jadi duduk aja normal kayak gitu. Namanya sholat duduk. Jadi kita sholat, Allahu Akbar, Isya umpamanya, ya Allah Akbar kabira, waladhdallin amin, Fatihah, baca surat Qul huda kufanahad, ruku, Allahu Akbar, wajahnya nih ditaruh di tempat di mana kita sujud. Tuh begitu tuh, dada diangkat kalau bisa. Kalau enggak, yang penting mukanya di atas, di depan lutut gitu. Tapi sempurnanya begini, karena wajah kita bakal di sini tuh. Habis begitu sami'liman hamidah, rabbana lakal hamdu, biasa sujud, biasa tuh normal aja. Itu namanya sholat sambil duduk. Begitu. Bagaimana kalau kemudian kita rukunya nggak bisa? Begitu. Nah ini namanya nggak bisa ruku, namanya bukan nggak bisa diri, babnya lain gitu. Jadi selama dia masih bisa sujud, ya dia harus sujud, ditempelin jidatnya. Namanya sholat sambil duduk. Namanya. Kenapa duduk ini pengganti diri, bukan pengganti sujud, bukan. Pengganti diri. Jadi kalau dia masih bisa sujud, dia kudu sujud. Begitu maksudnya. Kecuali dia kagak bisa sujud. Nggak bisa. Saya sujud bisa, cuman bangun kagak bisa. Kata dia. Kalau dibantuin, bisa. Itulah kenapa Islam nyuruh ngumpulin duit. Buat bayar orang, buat bantuin. Angkat. Saling angkat 10.000. Ya nggak apa-apa. Begitu. Bayar 10.000. Ngangkat nih. Itu begitu. Ini namanya nyelamatin akhirat. Nyelamatin. Karena dari sujud enggak bisa diri kecuali butuh wajib. Kalau pakai duit, wajib pakai duit. Kalau memang minta duit. Kalau ada orang sukarela, bagus. Angkatin, diangkat. Udah diri, dia ruku, sujud. Mau bangun nggak bisa, angkat. Itu sholat sambil duduk. Kurang lebih begitu maksudnya. Jadi duduk aja. Duduk aja. Jangan dipaksa diri. Andai kuat pertama diri, rakaat 1. Rakaat 1 kita diri. Cuman nggak bisa bangun, nggak ada yang bantuin. Ya udah duduk aja rakaat 2. Jadi habis sujud kedua orang diri, ya kita duduk. Nggak apa-apa, ikut di barisan aja. Itulah sholat sambil duduk. Itu ajarannya kayak begitu. Begitu. Yang ditanya yang mananya? Duduk pakai kursi Pak Yai. Duduk pakai kursi. Nah, artinya duduk pakai kursi ini maksud saya, dia bisa sujud enggak? Orangnya kadang kelihatannya sehat Pak Yai. Jadi sebetulnya gini ya, kalau kita ngelihat orang sulit, agama itu bukan ngelihat orang, kita aja. Kitanya ini yang sholat sambil duduk nih, artinya kalau ngomentari orang, saya tuh paling gak demen kalau ditanya. Kayak dia nih, kalau nanya kata orang bingung saya jawabnya. Orangnya itu bagaimana begitu. Mendingan kata kita.
Kita aja yang bertanya. Kayak kita nggak butuh sama jawaban itu. Orang mulu yang butuh begitu. Nah, kalau kita nggak bisa diri, sholatnya duduk. Kalau orang lain kita nggak bisa mau nyalahin dia. Karena bisa sujud enggak dia. Kita wallahu a'lam gitu. Kecuali dianya tuh yang sholat sambil duduk tuh yang bakal bercerita. Enak jadi nerangin hukumnya. Jangan sampai yang makan bakso siapa saya yang ditanya. Enak enggak gitu. Enggak ketemu ini. Saya ditanya enak enggaknya ini. Yang makan orang lain. Gitu. Jadi itu yang enggak ketemu. Jadi kalaulah kita ngalamin sakit. Begitu maksud kita. Jangan orang. Kalau orang susah. Kalau kita ngalamin sakit. Kita nggak bisa diri. Ingat. Ajaran nggak bisa diri kudu duduk. Bukan ajaran sujud, begitu ingetin. Nggak bisa diri duduk, bukan nggak bisa sujud duduk, bukan. Ini yang harus dipahami sama kita. Begitu. Jangan nyontoh orang. Orang begitu, belum tentu. Belum tentu. Itu yang harus kita pahami betul. Jadi kalau kita sholat duduk, dilihat tuh. Kenapa kita sholatnya duduk? Apakah kita nggak bisa sujud? Atau karena apa? Ini yang harus ditanya. Kata dia umpamanya, ini kan yang kemungkinannya banyak. Tadi saya jawaban ini enggak tepat sasaran. Kemungkinan-kemungkinan semuanya. Kata dia, saya kalau habis sujud, nggak bisa diri. Kalau dibantuin, oh bisa. Ya ini nih ajarannya bukan pakai kursi. Anda ajarannya dibantuin diri. Tuh begitu. Kalau kasusnya kayak begitu. Saya murni. Karena ini dengkul ini pengapuran. Saya sih disebutnya orang kaya. Karena pabrik kapur punya. Begitu. Sampai ya begitu. Rambut pengadung perak. Ya udah-udahan maksudnya. Gitu begitu. Tapi ini nggak bisa saya dengkul saya ini. Kata dokter bermasalah. Nah. Kalau enggak bisa sujud, kalau dia masih bisa belonjor nih, sholatnya begini nih. Saya temukan itu anak celeduk itu, tapi sekarang udah meninggal. Bermasalah nggak bisa sujud, sholatnya duduk, kakinya belonjor begini. Kalau sholat, bapak itu saya puji. Ya karena dia sabanari ya, saya sih kagak bisa jujur aja. Jadi ini jidatnya nih, nempel di sini nih. Saya kan kagak bisa tuh. Di bapak itu bisa. Bapak itu bisa. Itu dekat Patahilada itu rumahnya di Ciledug. Sujud, duduk. Kata dia dulu pernah jatuh dari motor diurut lebih parah, jadi dia nggak bisa. Gitu, diri kaki satu, jadi nggak bisa. Gitu. Jadi tapi dia bisa. Bapak ini benar kata saya. Kan dia nanya sama saya, sholat saya bagaimana? Ya udah bagus Pak. Saya nggak bisa diri. Gitu. Ya udah duduk. Jadi kalau udah mau sholat nih dia duduk. Badannya mulai ini sehat. Gitu, sehat. Ini doang nih yang nggak sehat. Jadi sholatnya begini. Ya karena kita bapak benar gitu. Nggak pakai kursi nggak usah Pak. Sujud ini. Karena kalau kita nggak sujud tuh yang sholat pakai kursi, makin banyak penyakitnya. Karena makin jidat nggak ditempelin di bumi, makin banyak segala macam penyakit. Karena kuncinya nyempelin jidat ke bumi ini kunci. Tahu piting. Itu tuh colokan tahu. Kalau pengen nyala tuh, dua-duanya colokin. Ini colokan yang satunya plus ini colokan minus. Ini dua-duanya tempelin. Ketika ditempelin di situ nyala. Di situ pikiran terang, sehat, enggak mumet, enggak uring-uringan hidup. Sujud ini nih yang paling penting. Sujud. Gitu. Jangan enggak sujud. Ketika kita enggak sujud pakai kursi, lihat bakalnya tambah malas. Sholat yang kerenan dari rumah aja kuat nenteng kursi. Dari rumah. Manggut. Ada masjid aja duduk. Ada tuh yang kayak begitu, adakah? Iya kayak begitu. Ini gara-gara salah ini, salah. Ngelihat orang tidak ngaji, ini yang disebut ngelihat doang. Enggak ngaji. Maka kita tuh harus ngaji. Jangan enggak ngaji. Kita harus ngaji. Harus ngaji. Kita agar supaya benar. Itu begitu. Kita ngaji. Jadi sholat pakai kursi begitu. Kalau nggak kuat diri ya duduk, nggak kuat duduk tidur miring, itu ajarannya. Bukan maknanya segalanya kudu duduk. Jadi sujud isyarat, sujudnya
isyarat. Salah dia kalau memang masih bisa nempel. Enggak bisa. Itu mau duduk ini bukan gantian sujud, tapi gantiin diri dalam kitab fikihnya. Enggak kuat diri, duduk. Enggak kuat duduk, miring. Enggak kuat miring, terlentang. Begitu tuh. Ini urutan diri, ajaran. Tidak urutan dengan kursi. Mana kursi ada tulisan lagi? Kursi sholat. Udah keren banget. Masuk surga tuh kursi. Masuk surga. Karena kursi itu ini yang kurang tepat. Itu kurang tepat. Allah alam. Itu doang. Iya. Masalah itu simpenan di bank. Apanya? Simpenan di bank. Simpenan di bank. Kenapa tuh? Itu kan dijangkain 5 tahun nggak boleh diambil. Iya. Udah 5 tahun dapat bunga. Iya bunga. Bunga katakan. Iya, enggak apa-apa. Terus kalau ada kata sebelum 5 tahun dia meninggal dapat asuransi jiwa. Ambil aja. Nggak apa itu. Enggak apa-apa. Boleh. Begitu. Jadi enggak semata-mata bunga tuh jadi haram, enggak. Bunga tuh. Begitu. Ada anak muda ketika ketemu cewek hatinya berbunga, riba. Karena berbung enggak semata-mata bunga, enggak. Gitu. Pak RT paham enggak? Enggak semata-mata bunga tuh riba. Ada orang jual rumah ada bunganya. Riba ya kagak, di depannya tuh ada pohonnya maksudnya. Begitu. Jadi bunga itu enggak semata-mata begitu. Ini namanya mudoroba biar gampang. Jadi kita harus bisa membedakan antara riba dan bunga bank, begitu rumusnya. Kalau riba udah pasti haram. Siapa yang menghalalkan riba, neraka detik itu juga. Keluar dari Islam. Yang menghalalkan riba. Ini bunga bank nih riba bukan ya, ntar dulu. Begitu. Itu yang dia harus paham. Itu namanya deposit yang wajib. Namanya deposit itu apa sih? Jadi lo puterin duit gua untuk usaha. Begitu. Ada yang 3 bulan, sebulan, 6 bulan, ada 5 tahun, begitu. Diputar usaha sama bank. Begitu tuh namanya mudoroba bagi hasil. Ya, dikasih, ya nggak apa-apa. Boleh. Kalau Pak Haji Rahmat nggak mau kasih Ocip juga kayaknya mau dia. Gitu. Mau nggak? Hah? Yang bener nih. Gitu. Mau nggak? Oh mau. Nggak apa-apa. Itu begitu. Itu hasil usaha. Dan itu diajarkan dalam agama. Karena hajat. Orang nggak mau. Ini contoh. Saya mau usaha. Apa ya? Restoran. Atau ya dagang apa aja lah. Begitu. Dagang. Kalau dagang yang laku nggak laku habis, dagang es. Ya, kalau es itu laku nggak laku, bener nggak? Begitu. Kalau dagang yang kelihatannya bahagia mulu, dagang abu gosok, ya kan? Nggak ada yang beli, pegang. Ini orang bahagia banget ini, tepuk tangan ya kan? Begitu kelihatannya padahal dia stres itu. Begitu. Nah saya ini minta suntikan dana sama antum nih pada pinjemin duit dong, gua mau dagang 2 miliar. Dipinjemin lah saya 2 miliar. Usaha saya maju. Saya mau balikin 2 miliar. Mau nggak? Nah, itu agama maka mengajarkan namanya mudoroba bagi hasil. Itu bank begitu. Begitu. Semuanya bank tuh begitu. Ini kita pengen haji murah bayarnya. Nih haji. Kan sekarang haji 60 jutaan, 58. Itu gara-gara ngelunasinya sekarang. Coba kita ngelunasinnya dulu-dulu. Kagak. Kalau kita ngelunasinnya nih dari dulu bukan sekarang. Ini kita berangkat 2045. 2045 umpamanya berangkatnya. Kita lunasin nih tahun berapa ini nih? 2024. Baik, lunas. Yang 58. Jadi nanti kalau bayar 100, 58 aja. Karena kita udah ditukosing. Tuh begitu. Gitu. Caranya begitu. Caranya. Jadi orang bayar haji itu kagak
Kagak sama, tergantung dari bunga yang didapat berapa dari duit yang disimpan 25 juta itu. Begitu. Maka ada yang bayarnya 50, 51, 52, tergantung udah berapa tahun dia ngendep di pemerintahnya, diputar usahanya. Itu kenapa orang bayar beda. Sama aja kayak kita naik pesawat. Orang tuh naik pesawat ngerti. Kita masih setahun lagi bayar sekarang, murah nggak? Murah. 5 bulan lagi mahal. 4 bulan lagi mahal. Sebulan lagi mahal. Seminggu lagi lebih mahal. Sehari apalagi beda jam aja udah luar biasa. Beda jam. Detik aja udah beda. Tuh begitu. Nah, simpanan begitu. Kenapa 5 tahun lumayan dapat sekian nggak apa-apa. Tapi kalau mau jujur kecil. Kelebihannya itu tidak bakalan gede, kecil, sepera. Udah ada rate-nya, udah ada aturannya dari BI. Udah aturannya. BI itu apa? Bang Ian, bukan Bank Indonesia. BI. Bank Indonesia udah diatur. Ini bunganya sekian, kalau setahun sekian persen, kalau ini sekian, kalau ini sekian. Itu udah ada dan tidak bakal besar. Karena apa? Kelebihan dari hasil usaha dipotong buat LPS, lembaga penjamin simpanan. Kalau kita ditipu, nanti dia yang bakal ganti. Berarti kita banyak dibagi-bagi. Udah mendingan didagangin sendiri aja. Beli aja tanah lagi, nggak apa-apa kalau duitnya ada. Begitu. Bener nggak? Iya gitu.